Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya yang banyak kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat beraktivitas sehari-hari dan juga melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan juga menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita buka taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan urusan-urusan kita, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah, dan juga senantiasa diistiqomahkan untuk beramal soleh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'alif bihadat wa fadlan amalullah wa ila hadratir rahimahullah nafa'allahu bi'ulum fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 66. 17 baris ke-17 dari atas. Halaman 66 baris ke-17 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal ahbaro, sesungguhnya berita, minal yahudi, dari kaum Yahudi, warruhbani, dan dari penyembah berhala, minan nasara, dari kalangan kaum Nasrani, lamma tarku, tatkala mereka meninggalkan, al-amra bil ma'rufi, amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan, wan nahya 'anil munkari, dan mencegah kemungkaran. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani pada saat itu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau memerintahkan kebaikan, tidak mau mencegah kemungkaran. Maka yang terjadi, la'anahumullahu, Allah melaknat mereka, ala lisani anbiyaihim, atas lisan nabi-nabi mereka. Jadi dilaknat oleh Allah melalui lisan nabi-nabinya. Tsumma ummu, kemudian meratalah, bil balai, mereka semua tertimpa bencana. Jadi ada orang-orang solehnya, tapi orang solehnya nggak mau nyuruh kebaikan. Lalu ada kemungkaran yang Allah larang dikerjakan, lalu orang solehnya tidak mau mencegah tersebut, maka meratalah bencana kepada seluruhnya, baik soleh maupun tidak soleh, baik soleh maupun durhaka kepada Allah, dua-duanya tertimpa bencana lantaran meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa qala alaihi salam wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, afdalul jihadi,
jihad yang paling utama adalah kalimatu haqqin, mengungkapkan kebenaran, inda sultanin jair, di hadapan penguasa yang zalim. Nah, jadi jihad yang paling utama yang sekarang ini kita bisa lakukan adalah mengucapkan yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Tapi berat, resikonya di penjara, resikonya terbunuh, resikonya banyak, resikonya, dan itu adalah jihad yang sangat besar, yang paling utama, yaitu mengungkapkan kebenaran, mengatakan bahwa ini perbuatan zalim di hadapan pemimpin yang zalim, bahwa pemimpin yang zalim nggak boleh melakukan ini. Nah, resikonya yaitu ditembak, dibunuh, dipenjara, dicari-cari kesalahannya, dibikin kasus. Nah, itulah jihad yang paling utama, itu ada resikonya. Tapi kalau kita bisa melakukan sebagaimana banyak ulama-ulama yang melakukan, itu adalah hal yang sangat baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa su'ila salawatullahi alaihi, Nabi salawatullah alaihi, Nabi Muhammad SAW ditanya an khairin nas, tentang siapakah manusia yang paling baik. Kok faqala, Rasul menjawab. Jadi Nabi ditanya siapakah manusia yang paling baik wahai Rasul. Rasul menjawab atqahum lirrabbi, mereka yang paling bertakwa kepada Tuhannya. Jadi orang yang paling bertakwa kepada Allah, dialah yang paling baik. Takwa itu yang Allah perintahkan kerjakan, yang Allah larang tinggalkan. Nah, itu adalah takwa. Paling bertakwa kepada Allah, dia paling utama. Wa awsalahum lirrahmi, paling banyak silaturahminya. Jadi orang yang paling banyak silaturahminya paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi paling bertakwa, paling banyak silaturahmi. Wa amurahum bil ma'rufi, paling banyak memerintahkan kebaikan. Wa anhahum anil munkari, dan paling banyak mencegah kemungkarannya. Hadirin sekalian, nah tiga kalau kita bisa, kita paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling bertakwa, paling banyak silaturahmi, paling banyak amar ma'ruf nahi mungkarnya. Hadirin sekalian, nah yang ketiga ini berat banget, tetapi kita berusaha untuk melaksanakannya. Wa balaghuna, telah sampai berita kepada kita, annallaha ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala azaba, menyiksa, mengazab, qaryatan, suatu penduduk desa, fiha, yang di dalamnya ada thamaniyata asyarata alfan, 18.000. Jadi ada 18.000. Mereka itu ngapain? A'maluhum, amal-amal mereka, ka'amalil anbiya, seperti amalnya para nabi. Jadi di desa itu ada, gak tanggung-tanggung, 18.000 yang amalnya seperti amal para nabi. Artinya sholatnya khusyuk, ibadahnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, amalnya seperti amal para nabi. Hadirin sekalian, tetapi Allah mengazab desa tersebut, termasuk orang-orang solehnya yang amalnya seperti amal para nabi itu. Ghairu annahum, tetapi mereka adalah la yaghdabuna lillahi, tidak marah karena Allah. Tidak marah karena Allah. Ada kemungkaran, hatinya biasa-biasa aja. Ada maksiat, bukan urusan saya. Ada maksiat, yang penting keluarga saya nggak ikut-ikutan. Ada maksiat, dia tidak marah sama sekali, maka satu desa tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ada 18.000 yang amalnya seperti amal para nabi. Hadirin sekalian, jadi tidak ada pilihan lain, amar ma'ruf nahi mungkar dilaksanakan atau rata diazab oleh Allah semuanya. Alhamdulillah,
masih banyak ulama-ulama atau umat yang beramar ma'ruf nahi mungkar di Indonesia ini, sehingga tidak seluruhnya terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak marah ketika ada kemaksiatan. Itulah penyebabnya suatu desa tersebut diazab oleh Allah. Dengan kata lain, dia tidak beramar ma'ruf dan tidak bernahi mungkar. Hadirin sekalian, yang penting saya selamat sendiri, yang penting saya soleh, nggak ngajak orang, nggak ada orang maksiat, bodoh amat. Nah, itu adalah tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Itulah penyebab azab Allah turun. Hadirin sekalian, naudzubillah min dzalik. Jadi kita nggak boleh soleh sendirian, benar sendirian, nggak boleh, harus ngajak orang. Iya, harus bareng-bareng ngajak orang ke jalan Allah. Ada maksiat, kita berusaha minimal bicara. Nah, kita minimal bicara, hadirin sekalian. Faqad tabayyana, sungguh jelas, wa tawadduha, dan sungguh jelas, annal amra bil ma'rufi. Tabayyana dan ittaduha artinya sama, jelas. Annal amra bil ma'rufi, bahwa amar ma'ruf, wan nahya 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, la rukhsata, tidak ada keringanan, li ahadin, bagi seorang pun, fi tarkihima, untuk meninggalkan keduanya. Jadi tidak ada keringanan bagi seseorang, bukan hanya ustadz, tetapi orang Islam tidak ada keringanan untuk meninggalkannya, indal kudrati, ketika dia mampu, wal imkani, dan memungkinkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Jadi usahakan kita termasuk orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Ada kemaksiatan, minimal kita nasehatin orang itu. Kemudian ada teman gak sholat, kita ajak biar sholat, hadirin sekalian. Wa annaman atau adzalika, sesungguhnya orang yang menyia-nyiakan hal itu, maksudnya hal itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, wa tasahala fihi, dan meremehkan amar ma'ruf nahi mungkar, fahuwa, maka orang tersebut mutahawinun, merendahkan, bihaqqillahi, haknya Allah. Jadi haknya Allah direndahkan. Caranya nggak beramar ma'ruf nahi mungkar, hadirin sekalian. Wa ghairu mu'dhamin, tidak mengagungkan, li hurumatihi, keagungan Allah, kama yang bagi, sebagaimana yang sepantasnya. Jadi orang tersebut tidak mengagungkan syiar-syiar Allah, tidak mengagungkan kehormatan syiar Allah, sehingga dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa qad dha'ufa imanuhu, sungguh orang tersebut lemah imannya. Jadi orang yang tidak beramar ma'ruf nahi mungkar menunjukkan kelemahan imannya. Wa qalla, dan sedikit, minallahi khaufuhu, rasa takutnya kepada Allah, wa haya'uhu, dan rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kalau harta kita diambil orang, kita marah. Kehormatan kita direndahkan, kita marah. Nah, orang yang bermaksiat itu merendahkan Allah. Orang yang bermaksiat terang-terangan itu merendahkan Allah. Ketika kita tidak marah, menunjukkan lemahnya keimanan kita dan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang istiqomah di dalam ibadah dan orang yang berani beramar ma'ruf nahi mungkar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi